Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang limit tak hingga. Untuk C sama dengan tak hingga, yaitu simbolnya kalau tak hingga angka 8 miringnya. Definisi limit dapat dituliskan sebagai berikut. Fungsi f dikatakan mempunyai limit L untuk X mendekati tak hingga, ditulis seperti ini. Jadi ini dibaca fungsi f atau fx dikatakan mempunyai limit L untuk X mendekati tak hingga. Atau bisa juga kita katakan L adalah limit dari fungsi X ketika nilai X-nya mendekati tak hingga. Jika untuk nilai X yang sangat besar tak terbatas, arah positif berakibat fx mendekati L. Oke. Sedangkan untuk C sama dengan negatif tak terhingga, definisi limit dapat dituliskan sebagai berikut. Intinya sama, cuman sekarang negatif tak terhingga. Kalau tadi positif tak terhingga, kalau sekarang negatif tak terhingga. Fungsi f dikatakan mempunyai limit tak hingga untuk X mendekati C. Nah, sekarang kalau X-nya mendekati C, kemudian ada juga yang limitnya tak terhingga. Jika untuk nilai X yang sangat dekat dengan C, tetapi X tidak sama dengan C, berakibat nilai fx menjadi besar tak terbatas dan arahnya positif. Ini juga penjelasan untuk yang negatifnya. Jadi ada fungsi itu limitnya tak terhingga ketika X-nya mendekati C. Oke, kita langsung saja ke sifat-sifat dari limit tak terhingga. Limit dari 1 per X ketika X-nya mendekati 0 adalah tak terhingga. Untuk X positif, X lebih dari 0 itu maksudnya X-nya positif. Ya, kita bayangkan saja 1 per X itu kalau X-nya itu semakin mendekati 0, maka dia akan semakin tak terhingga nilainya, semakin besar. Kemudian, sedangkan untuk limit X mendekati 0, 1 per X itu hasilnya bisa jadi negatif tak terhingga jika nilai X-nya mendekati 0 tapi nilainya negatif. X kurang dari 0 itu maksudnya X-nya nilainya negatif. Nah, kemudian sifat yang ketiga, limit 1 per X untuk X mendekati tak terhingga itu hasilnya sama dengan 0. Ya, kita bayangkan saja kalau nilai X-nya semakin besar nilai X-nya, berarti 1 per X itu akan semakin mendekati 0. Misalnya 1 per 1, 1, 1 per 2 setengah atau 0,5, 1 per 3 ya 0,33, 1 per 4 0,25, sampai 1 per 10 jadi 0,1 ya. Kemudian 1 per 100 0,01 terus semakin X-nya tak terhingga, nilai limitnya akan semakin dekat dengan 0. Kemudian sifat yang keempat, untuk X mendekati tak terhingga tapi negatif itu juga sama, hasilnya nanti pasti akan mendekati 0. Misalnya 1 per min 1 ya, nanti hasilnya min 1, 1 per min 2 berarti min 0,5. Kemudian 1 per min 10 jadi min 0,1, 1 per min 100 jadi min 0,01, 1 per 1000 jadi min 0,001 dan seterusnya. Dan yang kelima, limit X ketika X yang mendekati tak terhingga hasilnya sudah pasti tak terhingga. Limit X untuk X mendekati negatif tak terhingga sudah pasti hasilnya ya negatif tak terhingga. Nah, ini contoh.
X min 1, limit dari X min 1 per X pangkat 2 untuk X mendekati 0. X min 1 kalau X nya mendekati 0, berarti itu nanti hasilnya min 1. Kemudian ini ya, X nya mendekati 0, X nya mendekati 0, X min 1 hasilnya 1. Kemudian 1 per X, limit dari 1 per X. Nah, ini tadi kita sudah tahu sifatnya. Kalau limit 1 per X untuk X mendekati 0 hasilnya pasti tak terhingga. Nah, karena min 1 dikalikan tak terhingga, maka hasilnya adalah tak terhingga. Oke, kemudian contoh nomor 2. Limit 1 per X min 1 untuk X mendekati tak terhingga sama dengan limit 1 per Y untuk Y mendekati tak terhingga, di mana Y-nya sama dengan X min 1, maka hasilnya adalah 0. Ya, tadi kan sudah dikatakan kalau X-nya semakin besar, ya pasti hasilnya akan terus mendekati 0. Kemudian yang contoh yang ketiga, limit dari X pangkat 2 min 3X plus 7 untuk X mendekati tak hingga positif ya. Ya, sudah jelas kalau nilai X-nya tak terhingga dan itu positif, maka hasilnya akan sangat besar karena tak terhingga. Jadi kita juga bisa mengatakan bahwa limit dari persamaan tersebut hasilnya adalah tak terhingga. Oke, next. Ini salah satu contoh unik. Ini pembagian antar fungsi ya. Ada 3x kuadrat min 1 per x pangkat 2 min 2x plus 5 untuk limitnya mendekati x mendekati tak terhingga. Maka kalau kita selesaikan dengan cara yang biasanya, kita tahu bahwa limit dari 3x kuadrat min 1 ya, kita tahu bahwa limit 3x 2 min 1 ini ya, itu kalau x-nya mendekati tak terhingga berarti hasilnya nanti ya tak terhingga juga. Kemudian yang penyebutnya juga gitu, x pangkat 2 min 2x plus 5, kalau x-nya mendekati tak hingga, hasilnya juga pasti tak terhingga. Nah, hal ini berakibat nilai limit yang ditanyakan menjadi susah dikatakan. Apakah limit tersebut tidak ada? Hasilnya kan nanti berarti tak terhingga dibagi tak terhingga. Nah, itu kan susah kita nyatakan. Kecuali contoh yang tadi ya, sebelum slide ini, itu kan hasilnya tak terhingga. Tapi ya sudah, tak terhingga. Tapi kan kalau yang contoh yang unik ini, itu kan hasilnya tak terhingga dibagi tak terhingga. Nah, itu berapa? Nah, caranya sama dengan yang limit yang terhingga ya, yang sebelumnya, di video sebelumnya. Nah, kita jabarkan. Atau kalau di sini kita membaginya kedua ruas ya. Sorry, bukan kedua ruas. Atas dan bawahnya itu dibagi dengan dikali dengan X pangkat 2. Ya, ini X pangkat 2-nya. Ini untuk menjabarkan ya, untuk menjabarkan 3x kuadrat min 1. Kalau kita jabarkan jadi x kuadrat dikalikan 3 min 1 per x pangkat 2. Coba kita kalikan 3 kali x pangkat 2 jadi 3x pangkat 2. Sorry ya, saya revisi tadi, ini bukan dikalikan tapi kita jabarkan. Oke. Untuk apa? Untuk menghilangkan x pangkat 2 di atas dan di bawahnya itu loh. Nah, kalau sudah begini kan ini dihapus x pangkat 2-nya ya. Ini ada x pangkat 2 di atas dan di bawah. Nah, ini kita hapus
sisanya tinggal 3 min 1 per X pangkat 2 per 1 min 2 per X plus 5 per X pangkat 2. Loh, kok 2 per X itu dari mana? Ya kalau kita lihat di sini kan, X pangkat 2 dikalikan 1, ini hasilnya X pangkat 2. Kemudian min 2 per X. Min 2 per X dikalikan X pangkat 2, jadi min 2X. Dan yang 5 jelas ya, 5 per X pangkat 2 dikali X pangkat 2 hasilnya 5. Ini kalau harus kayak gini saya jadi kangen papan tulis ini ya. Oke. Hasil akhirnya ini. Nah, dari sini baru kita bisa hitung kan. Nih, limit dari 3 min 1 per X pangkat 2 per 1 min 2 per X plus 5 per X pangkat 2 untuk X mendekati tak terhingga itu adalah 3 per 1. Loh, 3 per 1 dari mana? Ini kan ada 1 per X pangkat 2, limit tak hingganya adalah berapa? 0 kan tadi. Ini kan 1 per X itu kan limitnya 0 tadi ya. Jadi 3 min 0. 3 min 0 sama dengan 3. Kemudian 1 min 2 per X plus 5 per X pangkat 2. Ini juga sama-sama 0. Ini hasilnya 0. Ini juga hasilnya 0. Makanya sisanya tinggal 3 dan 1. 3 per 1 sama dengan 3. Nah, itu artinya kalau ada fungsi yang pembagian fungsi, kemudian kita carikan limitnya, hasilnya adalah tak terhingga dibagi tak terhingga, maka ini tidak bisa langsung kita hitung. Oke. Nah, atau yang di limit yang terhingga yang di video sebelumnya itu, kalau ada pembagian limit kemudian yang di bawah ini hasilnya 0 atau 0 sama dengan atau 0 per 0, maka kita juga nggak bisa langsung dihitung, langsung memasukkan nilai X nya, tapi kita harus jabarkan dulu seperti ini. Oke, cukup sekian. Nanti akan saya buka juga forum diskusi, jadi selain ada materi, ada video ini, kita juga akan buka forum diskusi. Tinggal tunggu saja. Nah, tetap sehat di rumah, ikuti himbauan pemerintah. Selamat siang ya, karena di sini masih siang. Masih siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.